Hai teman-teman, kembali lagi di channelnya Tanti. Yuhu, ada Tanti di sini. Teman-teman, kali ini kita membaca buku cerita anak yuk. Tapi nanti kita tetap menggambar juga. Buku cerita kali ini tentang para detektif mungil. Judulnya, Bisakah Pohon Berbicara? Ayo, menurut teman-teman, pohon bisa berbicara nggak sih? Buku cerita ini punyanya ponakan Tanti, Aisyah, dapat dari McDonald gitu. Di dalamnya ada tips membaca bersama anak juga bagi para orang tua. Yuk, langsung aja kita coba baca. Gimana sih ceritanya? Tanti juga penasaran. Pohon bisa berbicara ya? Di halaman selanjutnya, kita berkenalan dengan para detektif mungil dulu nih. Yuk, ada siapa aja ya? Di sini ada ayah. Dia bawa kaca pembesar. Ada juga ibu dan Oli. Oli ini bawa payung warna hijau. Di atas buku ada 3. Ngapain ya dia di atas? Lalu ada juga Bo dan si kumbang warna ungu. Nah, para detektif mungil ini memang sangat kecil. Ya iyalah, namanya juga mungil, tapi ingin tahunya besar banget. Itu sebabnya mereka hidup di sebuah rak buku. Karena orang terkecil sekalipun dapat menemukan jawaban untuk pertanyaan besar jika mereka suka membaca buku. Persis nih seperti yang selalu berhasil dilakukan oleh para detektif mungil. Yuk teman-teman, siapa yang suka membaca buku? Tanti sih suka. Nah, di suatu pagi yang indah di musim semi, ketika keluarga mungil sedang sarapan, tiba-tiba nih, Bo mengajukan pertanyaan besar. Apakah pohon-pohon bisa berbicara satu sama lain? Itu pertanyaan besar, Bo kecil. Jawab ayah. Kamu memang masih kecil, tetapi kamu boleh mengajukan pertanyaan besar. Sambung ibu. Di sini ibu sampai mengangkat dan menggoyangkan tangannya ke atas ini. Memang pertanyaan yang besar. Lalu dengan penuh semangat, ibu menjawab, kita bisa melompat ke dalam buku untuk menemukan jawabannya. Wah, ide cemerlang Bu, saut Oli dan 3 yang sangat menyukai petualangan. Haruskah aku dan si kumbang ikut juga Bu? Bo bertanya dengan cemas. Sepertinya si kumbang merasa takut sih. Ya, kau dan si kumbang juga boleh ikut, jawab ayah. Meskipun masih kecil, kalian bisa mengalami petualangan besar yang hebat. Jadi, para detektif mungil dan si kumbang memanjat sampai puncak rak buku. Dengan sangat pelan dan terengah-engah, mereka membuka sebuah buku berjudul Pepohonan. Ayah, si kumbang benar-benar ragu untuk ikut. Pegang pinggangku, Bo, seru ayah. Pegang si kumbang erat-erat supaya dia tidak merasa takut. Ayah mengikat benang merah di sekeliling pinggangnya. Tujuannya adalah supaya mereka bisa keluar dari buku setelah petualangan mereka berakhir. Bo memeluk si kumbang dan ayah erat banget. Ya, hop! Dengan berani, ayah melompat jauh-jauh dan mendarat tepat di tengah-tengah cerita. Para detektif mungil sekarang sudah berada di padang rumput Afrika yang luas dan cerah. Di sekeliling mereka ada beberapa jerapah tinggi yang jinak. Mereka sedang memakan daunan. 3, Oli dan Bo langsung berteman akrab dengan beberapa jangkrik yang ceria. Namun, mereka sepertinya nggak sadar telah diikuti oleh seekor luwak. Luwak itu menyelinap diam-diam melalui rumputan. Matanya tajam seperti jarum. Para detektif mungil ini lebih kecil daripada tikus. Luwak bisa menjadi sangat berbahaya. Lihatlah kalian bagaimana jerapah-jerapah memakan daun dari pohon-pohon itu. Itu pohon akasia payung yang berduri, kata ibu. Tapi pohon-pohon itu melawan. Sepertinya dia nggak mau dimakan sama jerapah. Mereka membuat daun-daunnya beracun sehingga rasanya nggak enak. Weh, fuh, 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 fuh. Bo mengamati ketika jerapah di atasnya meludahkan sehelai daun yang dimakannya. Pohon-pohon yang daunnya dimakan oleh jerapah itu mengeluarkan gas. Tujuannya adalah untuk memberi peringatan kepada pohon-pohon yang lain
Pohon itu mungkin berkata, "Aduh, ada jerapah di wilayah kita. Hei, pohon-pohon yang lain, buatlah daun kalian beracun juga." Ayah menjelaskan. Para detektif mungil bisa mencium bau gas keluar dari daun-daun pohon akasia. Tapi yang tidak mereka perhatikan adalah justru luwaknya. Rupanya seekor luwak tiba-tiba muncul di depan mereka. Luwak itu menyeringai sehingga gigi putihnya terlihat semua. "Lari! Lari! Lari!" teriak Oli. Para detektif mungil pun segera melompat ke atas burung jangkrik yang ramah. Mereka langsung terbang dan menjauh dari luwak yang sedang kelaparan. "Wah, indahnya!" ucap Bo dengan riang, sambil memandang padang rumput yang indah terbentang di bawahnya. "Oke, sudah waktunya pulang," kata ayah. Ayah dengan kuat menarik benang merah di pinggangnya 3 kali, supaya semua detektif mungil bisa naik ke atas. Maka mereka keluar dari buku itu dan mendarat dengan aman di atas rak buku. "Jadi, detektif mungil berhasil menjawab satu pertanyaan lagi kan?" kata ayah dengan puas. "Pohon bisa berbicara satu sama lain," kata 3. "Dan si kumbang tidak takut sama sekali," ujar Bo sambil tersenyum. Dari tadi Bo begitu sibuk mencari informasi tentang pohon akasia. Dia juga sudah menaiki punggung jangkrik dan terbang tinggi. Dia malahan sudah lupa dengan rasa takutnya, bahkan pada luwak. "Tadi kan ayah sudah bilang," kata ayah sambil menepuk punggung Bo dan si kumbang. "Meskipun masih kecil, kalian bisa mengalami petualangan yang besar." Iya, betul sekali ayah. Oke, itu dia buku cerita tentang para detektif mungil kita hari ini. Ini buku ponakan Tanti, hadiah dari Happy Meal McDonald's. Untuk cerita lainnya bisa kita baca juga di aplikasi Happy Meal. Sekarang kita main games yuk. It's games time. Sekarang coba kita cari di mana sih si kumbang bersembunyi. Yuk kita temukan. Ingat si kumbang kan? Yang bentuknya seperti ini, warna ungu. Ayo, coba kita cari di bagian bawah. Ada si kumbang nggak ya? Di bawah sih Tanti lihat ada gajah. Lalu ada rusa. Jerapah juga. Bagian atas ada nggak ya? Kanan. Tadi lihat ada singa lagi santuy. Di mana ya si kumbang? Teman-teman udah menemukannya belum? Di mana ya? Sepertinya ponakan Tanti udah menemukannya itu. Coba tangannya dia menuju kemana? Iya, betul sekali. Itu dia, si kumbang. Teman-teman juga udah menemukannya belum? Di sana dia, di balik pohon, warna ungu. Eits, ada luwak juga tuh di sana. Ada jerapah, kupu-kupu, dan burung juga. Nah, di buku ini kita juga diminta untuk menggambar seekor jerapah yang sama seperti contohnya. Untuk cara menggambarnya akan Tanti post di video YouTube Tanti selanjutnya. Teman bisa ikuti, jadi jangan lupa nonton ya. Nanti gambar dan mewarnainya dengan oil pastel. Teman-teman bisa ikutin juga cara menggambarnya, juga cara mewarnainya. Ya, teman-teman bisa ikutin juga pilihan warna apa aja yang cocok dengan gambar jerapah ini dan juga detail-detailnya. Oke, it's sketch time on the next video. Itu dia buku cerita tentang para detektif mungil. Bisakah pohon berbicara? Gimana teman-teman bukunya dan ceritanya? Oh iya, tadi apa aja yang bisa kita tangkap dari buku cerita tadi? Apakah pohon bisa berbicara? Mana teman-teman udah menemukan jawabannya juga belum? Jadi, walau kita masih kecil mungil, jika kita rajin membaca buku,
maka kita bisa merasakan pengalaman yang besar. Kita juga bisa menemukan berbagai jawaban di sana. Seperti pohon akasia ini, mereka saling bicara ketika ada bahaya dari jerapah yang ingin memakan daunnya untuk pertahanan dirinya. Jadi, adik-adik rajin membaca buku ya. Walau masih kecil, adik-adik bisa merasakan pengalaman yang besar juga. Semangat membaca buku. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum.